Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Dengan pertolongan dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kemudahan untuk duduk menimba kembali ilmu agama ini. Karena sesungguhnya segala kebaikan yang telah Allah SWT berikan kepada manusia itu senantiasa akan terjaga apabila kita menjaganya. Dan cara yang termudah kita menjaga segala nikmat yang telah Allah fitrahkan kepada kita untuk selamat di dunia dan terhindar dari neraka, jalannya adalah kita menjaga agamanya. Dan menjaga agamanya dengan mempelajarinya. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah SWT haramkan baginya surga. Jadi surga diharamkan oleh Allah bagi mereka yang berbuat syirik. Wa ma'wahun nar, sedangkan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, sedangkan bagi orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong. Jadi aslinya manusia itu difitrahkan oleh Allah SWT adalah dengan tauhid. Karena dengan tauhid dia akan selamat. Tapi kenyataannya di sini banyak manusia terjatuh pada syirik, sehingga celaka dunianya dan di akhiratnya masuk ke dalam neraka. Sehingga nanti akan kita bahas tentang agama Islam ini, tauhid ini sesungguhnya adalah agama fitrah. Sedangkan syaitan itulah yang menyebabkan manusia sengsara di dunia dan juga sengsara di akhirat. Sedangkan Allah yang menciptakan kita sesungguhnya sudah bukan terlalu sayang bahkan tidak ada yang lebih sayang daripada Allah. Tidak ada yang lebih memberi daripada Allah. Tidak ada yang lebih baik daripada Allah. Yang mengadakan semuanya ini Allah. Kemudian Allah adakan kita tanpa kita memintanya. Dan ini semuanya untuk Allah. Dan ini semuanya untuk manusia. Cuman Allah satu, permintaan agar kita jangan berbuat syirik. Karena syirik ini tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Tetapi memang ada syaitan dari kalangan jin, ada syaitan dari kalangan manusia
Ada hawa nafsu manusia itu sendiri, kemudian kebaikan-kebaikan Allah dibalas dengan kejelekan-kejelekannya. Sehingga yang jelek adalah manusia itu sendiri. Karena Allah tidak menginginkan kejelekan. Terjadi kejelekan dengan iradah kauniyahnya. Iradah secara kauniyah, secara apa yang terjadi di alam ini. Adapun iradah syar'iyahnya adalah kita masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, "Inna Allah qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan neraka bagi mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tauhid, yaitu menafikan segala sesembahan yang batil dan menetapkan sesembahan yang benar hanya untuk Allah SWT. Tatkala dia mengucapkan demikian ini dan dia berharap dengan ucapan tersebut wajah Allah, maka Allah haramkan neraka atas dirinya. Jadi kenikmatan surga yang paling besar adalah melihat wajah Allah SWT di surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari-hari di mana wajah-wajah itu berseri-seri kepada Tuhan mereka melihat. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis Abu Hurairah, la yadkhulul jannah illa nafsum muslimah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang berserah diri atau yang selamat. Sehingga di sini perkara-perkara yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah kebaikan, kebaikan dunia ataupun kebaikan setelah kita berpindah dari dunia ke akhirat. Tetapi kenyataannya banyak yang sengsara dunia, sengsara di akhirat. Maka di sini tatkala kita mempelajari bahwasanya agama Islam adalah agama tauhid, dan tauhid itu adalah fitrah dan penjagaan dari fitrah dan penyelamatan kerusakan fitrah, maka tatkala manusia berjalan dengan agama Allah, maka dia akan mendapatkan ketenangan-ketenangan, kedamaian-kedamaian di dalam jiwanya. Adapun situasi dan kondisi yang dijumpai oleh manusia sebagaimana kita ketahui, tetapi jiwanya tenang karena tetap berada di atas agama Allah, berada di atas tauhid, berada di atas fitrah. Il hadirun rahimani wa rahimakumullah. Al-asl anna Allah khalaqal insan ala tauhid. Jadi pokoknya atau asalnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas tauhid. Jadi asalnya ada tauhid. Wasyirku tari'un alaih. Sedangkan syirik itu sesuatu yang dari luar kemudian masuk ke dalam kehidupan manusia. Jadi bukan asalnya syirik, bukan asalnya kafir, bukan asalnya fasik, bukan asalnya cinta maksiat. Bukan. Bukan. Asalnya adalah tauhid, cinta kebaikan, cinta kedamaian, cinta apa-apa yang bermanfaat. Makanya ada orang yang mengatakan tidak ada anak nakal. Adanya adalah anak yang tidak dapat perhatian. Aslinya juga tidak ada orang yang berbuat syirik. Adanya dia tidak menjaga tauhidnya, tidak menjaga hawa nafsunya, sehingga terjatuh pada syirik. Karena asalnya manusia adalah apa? Tauhid. Nanti akan ada penjelasan contoh bahwasanya manusia asalnya adalah tauhid
bapaknya manusia, moyangnya manusia Adam alaihissalatu wassalam beribadah hanya kepada Allah. Adam beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Berarti animisme, dinamisme ini sebenarnya sudah ya mengalami kerusakan dari asalnya, karena asalnya manusia dari Adam, ya, sedangkan Adam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jalla wa ala khalaqan nas khunafa'a ghairu musyrikin bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan berpaling dari syirik menuju tauhid dan tidak menjadi golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Yang pertama, sebagaimana tadi yang disebutkan, ya, ana abal bashar wa huwa Adam alaihissalam, bahwasanya bapaknya manusia yaitu Adam alaihissalam kana nabiyyan. Beliau adalah seorang nabi, ya'budullaha, dia beribadah kepada Allah wahdahu semata, la syarikalah, dan tidak berbuat syirik. Jadi animisme, dinamisme sebenarnya sudah apa? Sudah bukan aslinya. Ya, entah latar belakangnya awalnya gimana kita nggak begitu paham, ya. Itu yang paham tentunya yang melakukan penelitian, ya, yang melakukan penelitian. Tapi kalau kita lihat asalnya manusia itu sebagaimana nih bapaknya manusia, tauhid. Karena di dunia ini masih banyak orang-orang yang primitif, ya, orang-orang primitif dalam artian ya nggak kenal Tuhannya, nggak kenal adab, gitu. Dan ini hampir ada di seluruh dunia, di Brazil, di Amerika, di Indonesia ada orang-orang yang demikian itu. Nah ini tadi yang saya katakan itu kita tidak tahu kecuali peneliti, ya kan, kok tiba-tiba orang itu ada di hutan misalnya. Kenapa ini? Apa dulunya mungkin crash sama orang tuanya, ya kan? Akabur, hutan, akhirnya lama nggak ngaji, akhirnya nggak sholat, nggak puasa, ada dibawa terus akhirnya menjadi primitif. Akhirnya nggak menjadi apa? Primitif, kayak gitu. Tinggal di, ya nggak usah kita sebutin tempatnya, ya. Banyak sekali lah di Brazil, di Amerika, di Indonesia dan sebagainya. Dari orang-orang primitif yang tidak mengenal Allah SWT, tidak mengenal peradaban. Ya. Mungkin ada juga lagi, ya, karena terlalu mengagungkan sains misalnya, ya, mengagungkan dunia, mengagungkan materi, akhirnya lama-lama juga nggak ngaji. Mulai meremehkan syariat, mulai meremehkan agama dan seterusnya. Akhirnya juga kembali primitif, walaupun primitif dengan gaya baru, model baru. Ya, pakaian yang menutup auratnya dibuka, meninggalkan beribadah kepada Allah. Nah, ini bahaya dari segala celah ini. Ya, dari segala apa? Celah syaitan bisa masuk. Ya, syaitan bisa masuk. Makanya benteng yang paling kuat sebenarnya dalam masalah ini adalah keluarga. Ya. Kalau keluarganya ini sakinah, mawadah, warahmah, menegakkan agama, telaten, berjuang, maka ya orang-orang yang lari dari rumah tangga itu semakin kecil. Semakin apa? Kecil. Karena kalau biasanya lari dari rumah, ya lupa ibadah, ya. Sebagian kaum muslimin yang mungkin disebut dengan pang gitu kan, tatkala dia ngepang secara umum lupa apa? Ibadah, lupa sholat, lupa ngaji, ya apa tidak? Nah, sibuk di situ. Ya entah alasannya pengen perhatian atau yang lainnya, tapi ini menyebabkan dia akhirnya tidak mengenal tauhid atau tauhid tidak terjaga. Ya, ada karena mungkin broken home, ada yang jadi PSK. Ini menjauhkan dia dari agama Allah, menjauhkan dari tauhid. Mungkin masih sholat, tapi agamanya tidak terjaga dan ini berbahaya. Nah, makanya di sini benteng keluarga menjadi benteng yang sangat ampuh untuk menjaga fitrah. Makanya Allah SWT mengatakan, ya, sebagaimana ayat yang sudah dikenal oleh kita semuanya, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi keluarga ini, keharmonisan keluarga menjadi benteng untuk terjaganya tauhid. Ya, terjaganya apa? Tauhid. Karena memang laki tanpa perempuan, maksudnya laki tanpa istri itu juga galau, ya. Laki tanpa istri
Galau. Nggih mboten Ak Syakir. Nggih, galau nggih. Perempuan tanpa suami juga apa? Galau. Galau ini peluang syaitannya besar. Makanya tatkala Adam sama Hawa terpisah, biar kuat, pengen ketemu atau tetap udahlah biarin aja, kalau ketemu ya alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa gitu. Atau mereka berjuang untuk saling ketemu. Adam dan Hawa. Pas diturunkan dari langit kan mereka terpisah. Setelah terpisah, ini Adam dan Hawa ini pengen ketemu atau udah ketemu ya alhamdulillah, enggak ketemu ya enggak apa-apa gitu. Atau berusaha untuk ketemu mereka ini. Berusaha untuk ketemu, karena tatkala ketemu ini manusia itu ta'awunnya memang suami istri, diberi anak untuk pemberat dan seterusnya. Maka kalau ini sampai hancur, maka kerusakan tauhid dan kerusakan yang lainnya terbuka lebar. Terbuka apa? Lebar. Makanya ya, tatkala iblis laknatullah alaih ya berpidato di hadapan bala tentaranya dan singgasana di laut, ada yang laporan, iblis, saya sudah menggoda fulan sampai membunuh. Wah, enggak dianggap. Ya. Wah, iblis, saya sudah menggoda fulan sampai terjadi begini dan begini. Oh, enggak dianggap. Laporan yang lain enggak dianggap. Akhirnya datang, wahai iblis, ya, aku telah menggoda si fulan dan fulana sampai akhirnya dia bercerai. Kemudian iblis baru mengatakan, ni'ma syaitan anta. Sebagus-bagus syaitan adalah kamu dipuji. Ya, jadi ada bentengnya ini, benteng. Ya, makanya ngeluyur, woles dan sebagainya ini berbahaya karena nanti serangan syaitan lebih mudah. Ya, serangan syaitan lebih apa? Mudah. Makanya ujian yang paling berat diantaranya tatkala orang mempertahankan rumah tangga. Paling berat atau paling ringan mempertahankan rumah tangga? Paling berat ya? Paling berat atau paling ringan? Paling berat lah, ya kan? Kalau menjaga sholat kan paling 10 menit sholat zuhur selesai, ya kan? Menjaga taklim nanti paling 1,5 jam selesai, ya kan? Tapi menjaga rumah tangga coba. Yang nikah umur 25 tahun sekarang udah 70 tahun, udah menjaganya berapa tahun coba? Ya kan, udah lama sekali nih. Masya Allah. Dan tidak boleh bosan ini, ya, tidak boleh bosan. Si suami lihat istrinya sudah nenek-nenek, dan nenek-nenek kayak gini. Si istrinya lihat suaminya sudah kakak kayak gini. Mungkin dua-duanya akan mengalami bosan. Ini berbahaya ini. Ya, berbahaya karena ini benteng sesungguhnya. Benteng untuk terakhirnya manusia tetap berada dalam keadaan apa? Fitrah. Kita lanjutkan lagi, al-hadirun azani wa azakumullah. Ini Adam yang pertama. Ya, berada di atas fitrah. Tidak berbuat syirik kepada Allah. Wa 'allama abnahu tauhid, dan Adam juga mengajari kepada anaknya tauhid. Ya, mengajar kepada anaknya tauhid. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kana baina Adam wa Nuh, bahwasanya jarak antara Adam dan Nuh adalah asyratu qurunin. Ada jaraknya berapa? 10 kurun. Satu kurun 100 tahun. Berarti jaraknya berapa? Berapa tahun? 1000 tahun dari Adam sampai Nuh. Kulluhum 'alal Islam, semuanya di atas Islam. Ya, jadi dari Adam sampai Nuh ini jaraknya berapa? 1000 tahun. Ini masih Islam semua nih, 1000 tahun nih. Baru tatkala ya di masa Nabi Nuh ini mulai orang salah, ya, mulai orang melakukan kesalahan. Kesalahannya itu yang paling gampang janjane, ya, yang paling gampang sebenarnya adalah apa? Intinya orang ngaji. Intinya apa? Orang ngaji. Ya, jadi ngaji kelihatannya kan apa? Sepele. Tapi ini benteng. Jadi awalnya nggak ngaji. Tatkala nggak ngaji, akhirnya mereka mulai apa? Mulai takzim sama orang-orang yang ngaji. Takzim sama orang-orang yang soleh. Tatkala orang-orang soleh ini yang ngaji, dia sudah mulai nggak ngaji, akhirnya tatkala mati digambar, pakai gambar, ya. Akhirnya generasi yang nggak ngaji ini yang mulai menggambar orang-orang soleh di kalangan mereka mati, muncul generasi baru yang lebih jelek lagi. Akhirnya lama-lama bikin patung. Akhirnya satu generasi mati lagi, akhirnya patungnya disembah. Patungnya apa? Disembah. Akhirnya Allah SWT binasakan semuanya kecuali yang naik ke kapal Nabi Nuh. Berarti tatkala
orang-orang yang berada di zaman Nabi Nuh atau umatnya Nabi Nuh yang berbuat syirik, berbuat jahat, mati semuanya, berarti yang ada di kapal Nabi Nuh adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang fitrah, orang-orang yang bertauhid. Nah, kita dihitungnya dari masa Nabi Nuh. Karena dari Adam, ya, kemudian siapa? Nuh. Dari Nuh ini habis yang jelek. Mulai baru yaitu siapa? Nuh. Nah, berarti yang di kapal Nabi Nuh itu baik, di atas fitrah. Sekarang yang kita lihat, ini generasi setelah Nabi Nuh, banyak yang berbuat syirik atau rusak fitrahnya, banyak atau sedikit? Banyak sekali. Bahkan yang ngaji lebih sedikit daripada yang menjaga apa? Fitrahnya. Lebih banyak yang fitrahnya rusak ketimbang yang menjaga apa? Fitrah. Ini padahal itu sudah dibersihkan oleh Allah. Ini dampak tidak menjaga fitrah. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Anna Allah Ta'ala khalaqal bashar 'alal fitrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas fitrah. Wa hiya fitratul Islam, yaitu fitrah di atas Islam. Ya. Pembahasan Islam nanti insyaallah, kalau enggak ya nanti di belakang kita sebutkan. Tapi yang jelas fitrah di atas Islam. Fa khalaqahum, dan Allah menciptakan mereka muwahhidin, dalam keadaan bertauhid, ghairu musyrikin, dan tidak termasuk golongan orang-orang musyrik kepadanya. Allah SWT berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 30. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Allah katakan, dan hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang berpaling dari syirik menuju tauhid. Jadi hadapkanlah wajahmu menuju agama tauhid, menuju agama fitrah. Termasuk kita juga dihadapkan ke sana, ke agama tauhid, agama fitrah. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Agama tauhid tadi, agama Islam itu tadi adalah fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Makanya kalau orang berpaling dari Islam, pasti akan mengalami banyak kontradiksi. Pasti itu. Ya, pasti banyak mengalami kontradiksi. Saya pernah dikirimin kemarin sama ikhwah yang ikut ngaji, ya. Ternyata dia ngirim data. Nah, setelah ngirim data ya saya terima kasih aja, ya kan. Ternyata di akhir dia bilang, benar memang ternyata orang-orang yang tidak belajar tauhid, angka bunuh dirinya paling tinggi, yaitu dari kalangan ateis. Ateis itu angka bunuh dirinya paling tinggi, frustasinya paling tinggi, kegalauannya paling tinggi. Tapi kalau orang-orang bertauhid, tatkala mau mati bunuh diri, dia berpikir mungkin berjuta kali, ya. Kalau mau main carok juga berpikir sejuta kali lebih, ya. Padahal kan setiap manusia kalau marah kan pingin meluapkan, ya kan. Cuman jadi permasalahan, kematian itu bukan akhir dari perjalanan kehidupan manusia, bukan akhir. Ngeri kan? Dan kehormatan jiwa kita dan kehormatan diri kita, kehormatan darah kita, itu bukan segalanya. Jadi orang melecehkan kita, menjatuhkan kita, itu jangan kita anggap itu segalanya, jangan. Karena Rasulullah SAW juga di kehormatannya dijatuhkan, dilecehkan, Rasulullah memaafkan. Jadi yang paling mulia, yang paling urgen, yang paling besar posisi tauhid ini loh, akidah ini. Jadi jangan sampai manusia dimuliakan, tauhidnya hilang. Jangan sampai, ya. Kalau orang disuruh milih, kamu milih dimuliakan tapi tauhidnya hilang, atau kamu dijatuhkan tauhidnya tetap. Sekarang Heraklius mau bertauhid, ya kan? Tapi dia khawatir dijatuhkan orang, matinya kufur. Bilal bin Abi Rabah dijatuhkan oleh tuannya, tapi dia tetap bertauhid. Abu Thalib, ya. Abu Thalib, ya, itu karena ingin menjaga kehormatannya, akhirnya nggak kenal tauhid. Jadi tauhid ini yang harus diletakkan di atas segalanya. Jadi bukan kehormatan kita. Memang kadang kehormatan dicabik-cabik kayaknya gimana, ya. Ya, jadi orang kalau mengatakan kehormatan adalah segala-galanya,
Ya, kehormatan yang mana dulu? Ya, kehormatan mana dulu? Kalau pribadi kita ngapain? Memang kita banyak salah, banyak dosa. Ya, dan kita juga banyak kekurangan. Makanya di sini Allah SWT mengatakan, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Yang itu merupakan fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia di atasnya. Kemudian Allah SWT mengatakan, la tabdila li khalqillah, dan Allah SWT tidak mengganti kefitrahan manusia di atas tauhid, kefitrahan manusia di atas agama yang benar, itu tidak akan diganti. Ya, makanya orang yang ingin lari dari fitrah tidak bisa lari dari fitrah secara 100%. Tidak bisa. Jadi dia memaksakan diri. Ya, memaksakan apa? Diri. Ya, dengan cara memaksakan diri bahwasanya misalnya Allah nggak ada. Ya, nggak ada akhirat, nggak ada surga, dipaksakan dirinya. Tapi fitrahnya masih mengetuk, ya, masih mengetuk, tetap mengetuk. Makanya orang-orang ateis dalam keadaan tertentu dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak akan mengganti dari ciptaannya. Dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang tegak. Jadi agama yang tegak adalah agama yang dibangun di atas apa tadi? Fitrah. Dibangun di atas fitrah. Di atas fitrahnya manusia sehingga tidak kontradiksi. Ya. Walakinna aktsara nasi la ya'lamun, akan tetapi mayoritas manusia tidak tahu. Jadi kebanyakan manusia yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, memiliki keahlian-keahlian yang sangat tinggi pada perkara yang paling urgennya, kebanyakan mereka tidak tahu, yaitu agamanya dibangun di atas fitrah yang Allah fitrahkan pada manusia. Di dalam ayat yang lain Allah SWT juga berfirman di dalam surat A'raf ayat 172. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah mengatakan, wa idz akhadha rabbuka min bani Adam. Ini ayat ini sudah diingatkan oleh ya orang tua kita zaman dulu. Ayat ini ya, sudah biasa buat pengajian, buat nasihat ya dari orang tua kita zaman dulu yang ayat ini nih. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam, dan tatkala peristiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanmu mengambil perjanjian, ya, telah mengambil apa? Perjanjian, mengambil mitsaq, perjanjian yang berat. Min bani Adam, kepada anak manusia. Min zuhurihim, dari punggung mereka. Ya. Dzurriyyatahum, kepada anak turunan Adam. Wa asyhadahum ala anfusihim, dan waktu diambil perjanjian antara mereka, yaitu anak Adam, dari belakang punggung mereka, mereka menyaksikan ala anfusihim, atas diri-diri mereka. Jadi tatkala terjadi perjanjian, mereka mau menyaksikan perjanjian antara mereka dengan Allah. Allah mengatakan kepada mereka, kepada anak Adam, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang menghidupkan kalian, yang membuat kalian selamat, yang paling keras siksanya, paling besar nikmatnya, yang memberi sebelum diminta, yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, tidak ada zat yang lebih melindungi daripada Dia, yang tidak ada surga kecuali surganya Dia, tidak ada neraka kecuali nerakanya Dia, tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia. Apakah kalian menyaksikan pada perkara demikian itu? Wah, ini dulu kita pernah melakukan perjanjian dengan Allah. Allah mengatakan demikian itu. Apa yang dikatakan oleh kita dan manusia yang lainnya? Mereka mengatakan qalu bala, tentu ya Allah. Jadi perjanjian ini sudah disepakati antara kita sebelum terlahir, antara manusia sebelum terlahir dengan Allah SWT. Bukankah Kau adalah Tuhanmu? Ya Allah, benar, aku adalah hamba-Mu dan Kau adalah Tuhanku. Bala syahidah, kami menyaksikan ya Allah. Antaqulu yaumal qiyamah,
Ternyata tatkala pada hari kiamat kebanyakan mereka mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Ternyata kami waktu hidup di dunia atas perjanjian yang sudah disepakati antara kita dengan Allah, ternyata kami lalai. Jadi rusaknya itu bukan karena nggak ada bukti baiknya Allah, bukan nggak ada fitrah tentang kebaikan Allah. Sangat banyak, cuman manusia itu lalai. Jadi lalai inilah obatnya, ya tadi sebagaimana yang disimpulkan, datang di majelis ilmu, mengingatkan. Walaupun perkaranya sudah tahu. Banyak orang-orang yang belajar ilmu agama bukan perkara yang belum tahu, sudah tahu. Cuman manusia itu lalai. Secara umum orang akan mengatakan kalau misalnya ini khamar, halal apa haram? Manusia loh, secara umum loh. Ini khamar. Kalau kita minum halal apa haram? Haram. Kenapa diminum? Tatkala orang kita tanya, sholat 5 waktu hukumnya apa nih? Banyak mereka mengatakan wajib. Kenapa ditinggalkan? Jadi betapa cepatnya manusia itu apa? Lalai. Dan sampai klimaknya tatkala ditanya oleh Allah SWT tentang perjanjian ini, mereka mengatakan dahulu kami lalai. Tatkala mereka ingin kembali ke dunia sudah nggak bisa lagi, udah ganti alam. Jadi di dunia ini walaupun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segalanya, perlindungan, penjagaan, bukti-bukti kekuasaannya, tetapi syaitan, baik hawa nafsu kita atau dari kalangan jin dan manusia, mengintai kapan dia itu lalai. Kapan dia itu apa? Lalai. Ada seorang ulama mengatakan begini, ini ya, apabila seseorang bersepi-sepi dengan HP, bersepi-sepi dengan apa? HP-nya, maka yang ketiganya adalah apa? Syaitan, ya kan? Nggih napa mboten? Kepengin dolan mboten mirsani napa info-info sing mboten manfaat nek pas piyambekan, penasaran apa mboten? Penasaran apa mboten? Penasaran. Inilah ada sisi kelemahan yang ada pada manusia. Manusia ini adalah makhluk penasaran, suka penasaran. Sebenarnya nggak semua perkara itu penasaran. Ini ada objek wisata yang menarik, penasaran ditengok. Ini ada sungai yang arusnya kenceng, dalam, enak buat renang, pengen renang, akhirnya mati. Ya, laut nyemplung mati gitu kan. Sebenarnya nggak usah penasaran. Ya, karena fokusnya manusia itu bukan untuk penasaran itu. Sebagaimana tadi ayat, kita suruh fokus menghadapkan wajah kita kepada agama yang hanif. Kalau lihat aja boleh nggak boleh? Kalau cuma menikmati aja boleh nggak boleh? Pokoknya selagi tidak berbahaya boleh. Tapi kalau berbahaya jangan, karena tugasmu bukan untuk hal yang berbahaya, tapi tugasmu untuk hal yang selamat. Tuh. Saya coba-coba pakai ini tenaga dalam kok jadi ya. Nah, jangan coba-coba. Nanti kamu keseret terus malah repot kamu. Saya pakai ini dagangan saya jadi laris kok. Saya dengan ramalan ini, saya ngeramal sendiri, saya bikin sendiri jadi laris kok. Kamu kalau mau praktek bisa ini. Nggak usah praktek, nggak usah coba-coba. Ya, ini jebakan. Ya, jadi sering penasarannya manusia membuat apa? Lalai, ya, lalai. Il hadirun azani wa azakumullah. Berkata Ibnu Jarir rahimahullah taala, yaqulu ta'ala dzikruhu li Nabi Muhammad. Allah SWT mengatakan, Allah SWT yang tinggi penyebutannya mengatakan kepada nabinya, wa dzkur ya Muhammad, ingatlah wahai Muhammad, ya, Rabbaka, kepada Rabbmu, id istakhrij walada Adam, tatkala ya Allah mengeluarkan anak turunan Adam min aslabi abaihim, dari tulang sulbi bapak-bapak mereka. Faqarrarahum bitauhidihi, mereka menetapkan tauhidullah. Mereka menetapkan apa? Tauhidullah. Makanya nanti kalau dalam masalah tazkiyatun nufus itu kan ada bab, ya. Bab diantaranya bab banyak lihat. Banyak apa? Lihat. Ya. Bab banyak lihat, banyak bicara, akhirnya sampai banyak makan gitu.
Ini kadang pintu bahaya, dijelaskan oleh para ulama. Kalau orang banyak lihat, banyak penasaran apa tidak? Banyak penasaran. Ya. Jadi penasaran inilah kadang melupakan asalnya. Jadi orang hancur, ya, itu kadang bukan dengan sesuatu yang jelek, bahkan dengan sesuatu yang baik, yang menarik. Contoh, nih contoh kehidupan dunia. Ya, nanti kita kembali ke pembahasan tauhid. Penyelam. Tatkala dia nyelam di dasar laut, itu indah sekali. Tatkala indah, dia ingin turun lagi, indah lagi. Turun lagi, tambah indah. Baik ikannya, pemandu tambah indah gitu. Padahal kan batas waktunya 4 jam. Tatkala dia sudah semakin dalam, oksigennya itu semakin tipis, dan kalau semakin dalam kan naiknya ke atas semakin lama. Nah, kadang sudah sadar ini, waduh ini kan sudah terlalu dalam nih. Ini jangan-jangan gimana nih? Akhirnya dia pengen cepat-cepat naik ke atas. Lah, karena dia sudah terlalu dalam, naik ke atasnya ini oksigennya habis. Belum sampai naik ke permukaan, oksigen habis, akhirnya dia mati gitu. Lah ini ngeri nih. Ini secara dunianya juga dia dosa, secara akhiratnya lupa tauhid juga dosa. Lain halnya dengan hal-hal yang bertalian dengan misalnya gitu ya, jihad gitu kan. Jihad kadang menuntut dia untuk sabar. Bukannya dia ingin berlama-lama dalam jihad, tapi jihadnya belum selesai. Ada di antara sahabat Nabi, dia tidak pulang dari berjihad ya, kecuali setelah 17 tahun. Di 17 tahun baru pulang, coba bayangkan. Anaknya sudah gede, gak kenal dirinya. Apa dia tidak pengen pulang? Ya pengen pulang, cuman gak memungkinkan. Ini kan keadaan berbeda gitu. Berbeda ya, kadang orang tidak ingin pulang karena lihat adanya apa? Keindahan. Ya, makanya kita lihat secukupnya dan yang bermanfaat. Ya, karena manusia banyak melihat, banyak makan, banyak tidur. Bahkan dibahas juga oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di antaranya juga terlalu banyak apa? Jima. Ternyata terlalu banyak jima ini juga merusak. Jadi secukupnya. Ya, sebatas tidak sampai merugikan apa? Akhiratnya. Ya, makanya orang zuhud itu kan definisinya tarkuhu ma la ya'nihi fil akhirah. Dia meninggalkan perkara-perkara yang enggak ada manfaatnya di akhirat. Selagi bermanfaat, monggo. Dia mengumpulkan harta, menguatkan fisik, ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak. Tapi bermanfaat bagi akhiratnya. Tapi kalau misalnya hal kecil, melupakan akhiratnya, jangan. Ya, jangan. Misalnya hal kecil, asalnya mubah, boleh saja. Mancing lah ya. Mancing halal apa haram? Halal, jelas halal ya kan? Bahkan dapat ikan rezeki. Tapi kadang mancing sampai lama, lupa sholat dan seterusnya. Waliyadzubillah, jangan. Ini mancing yang biasa. Kita lanjutkan lagi, hadir azani wa azakumullah. Wa asyhadu ba'dhum 'ala ba'd. Sebagian mereka menyaksikan pada sebagian yang lainnya bidzalika, terhadap peristiwa ya takrirnya anak Adam dengan Allah. Ya, kesepakatan anak Adam dengan Allah SWT bahwasanya Allah adalah sebagai Tuhan mereka. Wa Iyad At-Tamimi, dari Iyad At-Tamimi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, dari apa yang diriwayatkan dari Allah azza wa jalla, berarti ini hadis qudsi. Hadis qudsi dari firman Allah SWT. Allah SWT mengatakan, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Allah mengatakan, sesungguhnya aku menciptakan hambaku semuanya ya condong kepada tauhid dan berpaling dari syirik. Maknanya berada di atas tauhid, berada di atas fitrah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum atathum syayatin. Kenapa mereka berubah? Berubah itu artinya dari baik menjadi jelek. Bismillah. Ya, kenapa mereka berubah? Karena mereka didatangi oleh syaitan, dan mereka didatangi syaitan itu pasti. Pokoknya di mana manusia lengah datang. Manusia lengah datang. Termasuk dalam sholat juga sering datang. Dalam taklim juga sering datang. Ya kan? Lagi taklim tiba-tiba terbayang
aduh tadi ada orderan ya, janjane eman-eman misalnya. Lagi taklim misalnya ada berita apa ini tetangga kita meninggal dunia, atau lagi taklim kadang begitu, ya, lagi haji, lagi umroh, bahkan lagi jihad. Kadang lagi jihad diingatkan akan keluarganya sehingga dia takut mati. Ini datang syaitan. Tatkala datang syaitan kepada mereka, fastalathum an dinihim. Akhirnya syaitan inilah yang mencabut mereka dari agama tauhid, dari agama fitrah. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Akhirnya mereka mengharamkan apa yang telah aku halalkan bagi mereka. Ya. Jadi yang halal dari Allah diharamkan oleh syaitan. Ya, banyak sekali sebenarnya ya, banyak sekali. Ini maaf ya. Dalam Islam ini dibolehkan laki-laki menikah lebih dari satu. Boleh. Ya. Tetapi kemudian manusia mengatakan kamu lebih baik berzina daripada kamu punya istri lagi. Bayangkan, naudzubillah min dzalik. Ya. Ini ngeri sekali. Jadi yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Seperti menikah, ini halal bahkan diperintahkan. Tetapi syaitan mengharamkan. Bagaimana mungkin kamu mau menikah? Kamu kan belum punya pekerjaan tetap, ya kan? Jadi pekerjaan tetap sekarang loh, kebutuhan sangat besar, ekonomi sangat berat, persaingan sangat berat. Akhirnya takut menikah, ya, tapi tidak takut melakukan keharaman Allah. Ini kerjanya syaitan. Kerjanya apa? Syaitan. Makanya butuh doa. Ya. Ibadah wajib, tapi syaitan menghalanginya, ya. Sehingga meninggalkan ibadah dan melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan. Wa amarathum ayusyriku bi ma lam unazzil bi sultana. Bahkan yang asalnya jiwa ini mengakui tidak ada sesembahan, tidak ada Rabb, tidak ada pemberi rizki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali hanya Allah. Jiwa mengakui. Ternyata sampai jiwa itu enggak mau mengakui, kecuali ya mereka masih mengakui Allah, mereka juga mengakui yang lainnya. Ya, enggak puas. Tuhannya cuma satu itu enggak puas, ya. Jadi ya butuh serep. Ya, butuh apa? Serep. Misalnya ada jimat, ya kan? Atau ada keyakinan-keyakinan yang lain seperti Nabi Isa, seperti orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah, seperti Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, atau yang lainnya. Ya, dari Sufi misalnya, ya, bukan hanya Allah yang menyelamatkan mereka, tetapi ada tokoh-tokoh mereka. Ya, sehingga kalau mereka tersandung itu tidak memanggil Allah, tapi mengatakan tokohnya, ya Ali madad, wa ya Ali selamatkanlah aku. Ya, kadang orang berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ada juga kepada, kalau yang Jawa itu kepada Danyang dan sebagainya, ya. Ini syaitan, dan manusia dibikin apa? Minder. Ya, minder kepada Allah tetapi pede kepada syaitan. Tatkala mereka ingin kaya, enggak yakin Allah akan memberikan kekayaan. Akhirnya mereka minta kekayaan kepada syaitan. Demikian juga di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya sudah paham semua insyaallah. Ini hadisnya hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada bayi yang terlahir kecuali dalam keadaan tauhid. Cinta ibadah, benci maksiat, cinta taat, ya, enggak suka keributan, cinta damai, ya. Enggak suka, ya, hidup yang merusak. Ini semuanya dalam keadaan fitrah. Setiap bayi yang terlahir. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada bayi yang terlahir kecuali terlahir dalam fitrah.
Sekarang kita ingin bertanya ya, sebenarnya kerusakan yang terjadi di dunia ini ya, akar pangkalnya, sebabnya itu letaknya di mana? Dari kerusakan yang ada di dunia ini ya, letaknya di mana sebenarnya? Misalnya lah ya, misal nih buat contoh ya, Zionis membantai kaum muslimin yang ada di Palestina misalnya ya. Atau kerusakan-kerusakan yang lain yang ada yang kita lihat. Ini pangkalnya di mana sih sebenarnya? Akar pangkalnya di mana sebenarnya? Pada fitrahnya. Kalau fitrahnya rusak, udah dibiarin aja. Jadi yang penting fitrahnya rusak dulu. Kalau fitrahnya udah rusak, dibiarin aja. Ya, sebagaimana yang antum baca dalam sejarah ya. Seperti siapa itu? Hitler itu katanya sih menurut catatan sejarah itu pernah membantai 6.666 manusia katanya. Kan banyak banget itu. Genghis Khan. Nah, Genghis Khan itu sampai sungai Efrat dan Tigris itu banjir darah. Dan sejarah-sejarah pembantaian manusia sangat banyak, dan anehnya orang mendengar yang demikian itu tidak ngeri gitu. Jadi kalau orang mendengar istilah sekarang kan udah menjadi populer ya, genosida. Padahal itu maknanya pembantaian. Pembantaian. Jadi ngeri sekali sebenarnya. Wong kadang manusia lihat ke pemotongan ayam. Itu kan ayam tiap pagi kalau di pasar-pasar itu, di pemotongan ayam kan ya dibantai lah ya. Tapi kan memang halal ya. Itu kadang orang ngeri, dibantai ya, betul. Ini tempat pembantaian ayam ini. Ya kan? Atau misalnya ada orang di jalan tiba-tiba dibantai, coba mati, darahnya berceceran dan sebagainya, lukanya banyak coba. Orang ngeri. Tapi tatkala dari fitrah yang rusak ini legal, ini halal. Padahal ini kerusakan, satu nyawa ini ngeri di hadapan Allah SWT. Nah, letaknya terletak pada dirusaknya tadi apa? Fitrah. Jadi kalau fitrahnya sudah rusak, ya Allah, ya Rabbi, ya, kezaliman mana yang bisa dicegah ya. Bisa rusak ini, ngeri ini ya. Makanya kembalikan kepada fitrah ya, kembalikan kepada fitrah. Kalau fitrahnya rusak, maka kerusakan akan kita lihat. Tapi kalau fitrahnya baik, maka mulai terbangun pula segala kebaikan. Jadi dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah. Fa'abawah, maka bapaknya, ibu dan bapaknya yuhawidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, au yunasiranihi au yumajisani, atau menjadikan majusi ya, intinya jadi rusaklah fitrahnya. Mau jadi hedonis, menjadi kapitalis, menjadi liberal, menjadi komunis ya, menjadi orang yang cuek, menjadi orang yang kejam. Jadi istilah-istilah itu hanya istilah saja. Psikopat misalnya, itu hanya istilah saja. Ada istilah-istilah lain, entah derajatnya kayak apa, misalnya jealous gitu ya, atau ilfil, ataupun apa istilah. Ini sebenarnya berawal dari kerusakan fitrah. Maka tatkala perbaikan fitrah, maknanya perbaikan sangat banyak itu ya. Ada yang mengatakan memang di masa kita ini butuh adanya ilmu nafsi. Ilmu nafsi itu artinya ilmu psikologi. Memang di masa-masa kita ini kadang kita nggak bisa membaca spontan, karena kejadian spontan itu sering berlatar belakang karena memang adanya gangguan pada jiwanya. Sehingga tatkala kita menyikapi hal-hal yang muncul ya, kemudian kita sikapi secara spontan, biasanya akan timbul permasalahan yang besar. Karena apa? Karena memang ini munculnya ini juga karena kerusakan jiwa. Sehingga orang mengatakan di masa kita ini butuh belajar ilmu jiwa, ilmu nafsi. Tetapi yang menjadi permasalahan ya, menjadi permasalahan sesungguhnya di sini yaitu kurangnya perhatian terhadap tauhid. Sehingga penyakit-penyakit yang harusnya bisa dihilangkan dari jiwa manusia ya bercokol. Jadi semuanya ini berdasarkan karena apa? Zon. Nah, zon itu tidak ada manfaatnya. Karena Allah telah menurunkan apa? Al-Quran. Berdasarkan zon. Contoh ini ya. Ini contoh aja, buat contoh ya, buat contoh. Munculnya komunis. Nah, munculnya apa? Komunis. Jadi pembahasan komunis, sosialis, ateis dan sebagainya masuk dalam pembahasan tauhid. Munculnya komunis. Jadi ada tokoh doktor ini. Doktor saya namanya lupa ya. Doktor dari Eropa atau dari mana ini.
Dia melihat perekonomian itu waktu itu Eropa dipegang oleh kaum kapitalis negara gitu. Lah akhirnya dia ingin melakukan perubahan ini kembali kepada masyarakat, kepada rakyat, sehingga makmur, tidak dikuasai oleh sebagian orang. Muncullah teori komunis ini terus. Ya, ternyata dalam perjalanannya komunis bahkan membawa kesengsaraan lebih parah gitu. Nah, kenapa sekarang muncul teori ini? Ya karena zon dia ingin berbuat baik tapi tidak terbimbing di atas tauhid. Kita tarik lagi misalnya seks bebas misalnya. Seks bebas kenapa? Kan dia mana lo? Kita kan butuh laki, butuh perempuan, butuh. Kenapa ini dihalangi? Ini kan kemanusiaan. Tatkala terjadi seks bebas, akhirnya kerusakan parah sehingga manusia itu sulit untuk mengetahui nasab. Dan kerusakan-kerusakan yang banyak ya. Sampai dulu ada penelitian namanya apa itu? Apa istilahnya? Yang ada pada tubuh manusia, genetika ya, sehingga terjadi di keluarga Inggris itu ada yang albino, ada yang begini, terjadi pernikahan sejenis atau satu keluarga. Nah, terjadi kerusakan-kerusakan yang banyak ini. Nah, ini awalnya diantaranya pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Maka tatkala manusia tidak memperhatikan fitrahnya, tunggu saja saat apa? Kehancurannya. Tunggu saja saat apa? Kehancurannya. Maka di sini ya, bapaknya, ibunya yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani. Kama tuntaju bahimatan jam'ah. Sebagaimana misalnya ya, seekor binatang ya, yang satu jenis kemudian saling menikahi atau saling melakukan keturunan ya. Adakah muncul keturunan yang berbeda? Maksudnya di sini ya, asalnya itu adalah tidak. Jadi kalau terjadi perubahan itu bukan karena asal, tapi karena manusia itu sendiri. Summa yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah mengatakan, in syi'tum, jikalau kalian ingin membaca dari firman Allah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, maka ya, bacalah firman Allah. Allah melahirkan setiap bayi ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah telah fitrahkan manusia di atas fitrahnya. Ya, di atas apa? Fitrahnya. Fitrahnya adalah sebagaimana tadi disebutkan di atas tauhid. Sedangkan tauhid adalah sumber kebaikan. Ya, sumber kebaikan. Jadi rusaknya fitrah bukan dari Allah. Ya. Berarti segala kerusakan yang terjadi Allah berlepas diri. Nabinya juga berlepas diri. Sehingga tatkala nanti mereka kembali kepada Allah, kemudian diazab pagi, siang, sore dan malam, Allah berlepas diri dari kezaliman yang disangkakan oleh hambanya kepada Allah SWT. Karena apa? Karena Allah telah memberikan yang terbaik buat hambanya, yang terselamat buat hambanya. Hambanya itu sendiri yang merusak, dan hambanya sendiri itu yang tidak sayang dengan kebaikan yang telah Allah berikan pada dirinya. Maka orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim berhak untuk mendapatkan siksa karena dia tidak amanah dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya hadirun a'azani wa a'azakumullah. Ini sekilas tentang bahwasanya agama tauhid ini adalah agama fitrah. Dan dengan tauhid terjaga fitrah. Berpaling dari tauhid awal daripada kerusakan fitrah. Ya, makanya kalau orang ingin memperbaiki segala sesuatu, yang pertama kali diperbaiki apanya? Tauhidnya, ya. Kalau orang ingin memperbaiki segala sesuatu, yang diperbaiki adalah apanya? Tauhidnya. Kalau dia memperbaiki tauhid, biayanya murah, ya. Waktunya sederhana, ya. Hasilnya luar biasa. Tetapi kalau dia tidak memperbaiki tauhid, maka membutuhkan waktu yang lama, biaya yang banyak, hasilnya pun sia-sia. Kamuflase, ya, bohong-bohongan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima kecuali kalau hambanya masih membawa apa yang Allah berikan kepada mereka, yaitu keutuhan fitrahnya di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya hadirun a'azani wa a'azakumullah. Kita bahas
permasalahan lain, hal-hal yang menjadi perusak fitrah. Ya, menjadi apa? Perusak fitrah. Atau hal-hal yang muncul disebabkan karena fitrahnya rusak. Jadi karena fitrahnya rusak akan muncul ya kerusakan yang parah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di dalam surat Al-An'am ayat 55. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami rinci tentang ayat-ayat kami. Jadi dijelaskan nih loh, asal mula manusia tauhid, kebaikannya, manfaatnya dan akhir perjalanannya. Tapi kenyataannya kok berubah. Akhirnya oleh Allah SWT jelaskan kerusakan-kerusakan yang akan muncul apabila mereka tidak menjaga tauhid tadi, tidak menjaga fitrahnya. Wa kadzalika nufassilul ayat, dan demikianlah kami rinci ayat-ayat kami litastabina sabilul mujrimin, supaya gamblang jalannya orang-orang pendosa. Jadi jalannya orang-orang pendosa diketahui. Ya, jalannya orang-orang pendosa itu diketahui, dijelaskan secara dalil. Makanya tatkala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Iqtidaus Shiratal Mustaqim menjelaskan tentang orang-orang yang telah rusak fitrahnya tadi, Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya. Beliau mengatakan ya, hum fi manzilati maradil qulub aw asyad. Mereka itu adalah golongan orang-orang yang hatinya sakit atau lebih parah daripada itu. Ya, jadi gambaran hati sakit tadi ya berpaling dari kebaikan-kebaikan. Yang kebaikan ini jelas ya berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh Allah SWT. Karena ya Allah memiliki kriteria kebaikan, Allah memiliki kriteria keselamatan, Allah juga memiliki kriteria kejelekan, Allah memiliki kriteria ya kehancuran. Manusia juga membuat kriteria-kriteria itu. Nah, adapun kriteria yang benar adalah kriteria yang dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk yang menjadi gambaran rusaknya fitrah adalah adamul bara'ah min kulli ma yu'badu min dunillah. Jadi ini gambaran kalau fitrahnya sudah rusak, dia tidak berlepas diri dari segala apa yang disembah dari selain Allah. Jadi dia tidak mau berlepas diri. Di sini Allah SWT berfirman, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumih. Dan ingatlah peristiwa tatkala Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri mimma ta'budun, dari apa yang kalian sembah. Jadi memang di dunia ini ya campur. Ada yang menjaga fitrah, ada yang nggak menjaga fitrah, ada yang menjaga sholat, ada yang tidak menjaga sholat, ada yang taat, ada yang tidak menjaga taatan. Campur memang di sini. Ya, hidup bareng ini. Nah, pemisahannya bagaimana? Pemisahannya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita tetap pertahankan apa yang menjadi perjanjian kita dengan Allah SWT, yaitu fitrah tadi. Dan kita lepaskan, tidak mengikuti, tidak membela, tidak di dalamnya terhadap orang-orang yang tidak menjaga fitrah tadi. Illa alladzi fadarani. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang aku tidak lepaskan adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya dia Allah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Jadi kehidupan ini memang banyak ujiannya. Ya, banyak ujiannya. Nabi Allah Ibrahim juga diuji dengan ujian yang sangat berat. Ya, dihadapkan satu kenyataan. Kalau dia tidak berlepas diri
dari syirikan, dari kaumnya, ini hancur semua nih. Ya kaumnya hancur, Nabiullah Ibrahim juga hancur nih. Tapi kalau berlepas diri konsekuensinya juga sangat berat ini. Ya. Tapi tidak ada jalan lain kecuali Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam akhirnya menyerahkan urusan ini kepada Allah. Dan beliau mengatakan, fa innahu sayahdini, sesungguhnya Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Nanti Allah akan menunjukkan jalan keluar. Ya, makanya orang-orang yang bertauhid, agama yang terbesar bagi mereka adalah apa? Tawakal. Agama yang terbesar pada mereka adalah tawakal. Karena syaitan ini senantiasa memberikan pertakut-pertakut yang luar biasa. Ya, seperti Nabi kita Muhammad SAW coba, tatkala menerima agama tauhid, tidak ada jalan bagi dia adalah untuk berhijrah. Ya, meninggalkan kampung yang sangat dicintainya, meninggalkan masa yang sangat dicintainya untuk berhijrah. Bayangkan, apakah di hijrah nanti beliau akan mendapatkan keenakan-keenakan? Tawakal. Apakah dalam perjalanan hijrah beliau akan aman? Tawakal. Maka tatkala tidak mampu tawakal, sebagaimana Heraklius, akhirnya dia tidak mendapatkan tauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kalimat tauhid menjadi agama yang tetap fi aqibihi, pada keturunan Ibrahim, la'allahum yarji'un, semoga ya anak turunan Ibrahim nanti juga kembali kepada tauhid. Jadi orang yang istiqomah di atas tauhid ini memberikan faidah kepada orang lain. Ya, jadi kadang orang memang berpaling ya. Banyak yang berpaling dari ketaatan, berpaling dari misalnya hanya sekedar tadarus Quran, menghidupkan dakwah, menghidupkan masjid. Banyak orang berpaling, cuek gitu, karena tidak menarik. Tapi ini kalau terus istiqomah, ini akan menjadi catatan di hati mereka. Ya, dalam keadaan tertentu dia akan kembali. Ya. Tetapi tatkala ini yang tahu agama kemudian dia juga tidak bertahan karena merasa sepi, merasa ditinggalkan, merasa tidak ada teman, merasa susah dan sebagainya, ditinggalkan. Ini tatkala mau kembali, ini sudah enggak ada. Akhirnya sudah kembali lagi kepada kesesatan. Ya. Ilhadirun azani wa azakumullah. Kemudian yang kedua, dari bentuk kerusakan yang muncul tatkala rusaknya fitrah, dia itu berdoa kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 56 sampai 57. Allah mengatakan, qul ud'ul ladzina za'amtum min duni. Katakanlah, wahai orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang kalian sangka dari selain Allah itu mampu memberikan sesuatu dengan lebih cepat. Jadi ada sekte penyembah syaitan. Lebih jelasnya lagi ya, sekte ya gereja penyembah syaitan. Jadi betul-betul menyembahnya kepada syaitan. Ya, jadi betul-betul menyembah syaitan. Tatkala mereka ditanya, kenapa kalian memilih menyembah syaitan? Alasannya, kalau kami berdoa kepada Allah kelamaan. Ya, kelamaan. Tapi kalau kami berdoa kepada syaitan cepat. Ya, lebih apa? Lebih cepat. Misalnya ada orang pengin kaya. Ya, bahasa kita zaman dulu pesugihan ya, pesugihan minta kaya. Kalau minta kepada syaitan, penglarisan kepada syaitan, cepat laris atau enggak? Menurut ceritanya manusia, cepat laris apa tidak? Cepat. Ya, mungkin dia berdoa kepada Allah, dagangannya enggak laris-laris. Atau dia misalnya minta kebal. Ya Allah berikan aku kebal misalnya. Ya, dicoba pakai celurit. Ya, terluka apa tidak? Terluka. Kemudian kalau minta kebal kepada syaitan, dicoba pakai celurit. Terluka apa tidak? Ya, katanya sih tidak gitu ya. Katanya tidak. Kita juga belum meneliti masalahnya, tapi zahirnya katanya tidak. Ya, sehingga mereka condong kepada syaitan. Padahal Allah tidak mengabulkan demikian itu karena memang tidak sesuai dengan fitrah. Karena fitrahnya manusia, tubuh ini bukan untuk dicacak-cacak gitu, bukan untuk kebal. Kalau memang tubuh ini pingin aman dari bacok atau dari senjata, ya pakai perlindungan yang sesuai dengan fitrah, dengan bahan-bahan atau zat-zat yang aman dipakai gitu. Nah, syaitan mengiyakan karena ini kesempatan bagi syaitan untuk merusak ya fitrahnya. Dan Allah sementara kadang menunda kekayaan seseorang ya karena Allah Maha tahu. Ada sebagian orang kalau diberi kaya hancur.
Qarun, Namrud dan sebagainya hancur, ya. Sehingga tatkala orang minta kaya ternyata dia akan hancur karena Allah sayang dan dia adalah hamba yang taat, ditunda. Syaitan enggak, malah dikasih lagi. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya mereka berdoa kepada selain Allah. Panggil mereka itu, kata Allah Subhanahu. Fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila. Kenyataannya dari selain Allah tidak mampu menyingkap mudarat ataupun merubahnya. Buktinya di dunia ini tidak ada orang yang sakti, ya apa tidak? Ada yang sakti apa tidak? Enggak ada. Ya. Di antara nasihat malaikat Jibril, ya, nasihat yang pertama, malaikat Jibril memberikan nasihat kepada Nabi kita Muhammad SAW, i'malu ma syi'tum fa innakum mayyitun. Udahlah kamu berbuat sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati. Kita masih ingat siapa namanya? Ariel Sharon, ya, Perdana Menteri Israel. Siapa namanya yang dulu? Sharon kan? Sekarang Benjamin Netanyahu. Dan ini peradaban rusak yang dibangun di atas tauhid yang rusak. Jadi merusak diri mereka dan merusak orang lain. Mereka susah hidupnya, rakyatnya juga susah, di sini juga susah. Yang namanya manusia sekufur apapun, kalau di demo manusianya hatinya sedih apa nggak sedih? Sedih. Ya, jadi Benjamin Netanyahu kayak gitu secara manusianya sedih. Tetapi kerusakan akidahnya dia terus berjuang walaupun badannya sudah capek, badannya sudah demikian. Ariel Sharon juga demikian. Ya Allah, ini nggak enak. Jadi orang kafir, jadi orang berbalik itu nggak enak. Tapi dalam keadaan tidak enak, mereka tidak bisa menolak dari dirinya sendiri. Mirip kayak orang apa? Kecanduan. Sudah pernah dengar orang kecanduan? Nah, ini ada orang kecanduan, ya. Ini juga dibahas oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang kecanduan nih. Ya, sekarang orang kecanduan ini dibawa ke rumah sakit, ya kan? Gara-gara Homer, ya kan? Gara-gara apa? Homer. Ya, gara-gara Homer dia kecanduan. Baru rumah sakit. Tentunya rumah sakit melarang dia untuk minum khamar karena ini sudah membuat hatinya hancur, jantungnya hancur, mungkin ususnya jebol. Tapi jiwa berontak, tetap berontak. Pokoknya saya harus dikasih khamar. Kalau nggak dikasih khamar, saya nggak bisa hidup. Berontak walaupun diikat kayak berontak. Ya kadang kalau manusia ini nggak tega, ya akhirnya dikasih khamar. Ya mati sekalian. Ya mati apa? Sekalian. Jadi memang jiwa ini tambah rusak, tambah berontak. Ada kisah lagi tentang laki-laki yang mencintai laki-laki, ya. Jadi cinta juga berbahaya. Jangan bermain cinta sama sejenis gitu, ya. Juga jangan bermain cinta dengan yang bukan halal, ya kan? Sejenis halal apa haram? Haram. Laki sama laki haram, ya kan? Perempuan sama perempuan apa? Haram. Atau ya, bermain cinta dengan sesuatu yang tidak dihalalkan bagi dirinya untuk dinikahi. Ya. Misalnya istri orang gitu, ya, atau masih orang tuanya dan sebagainya. Jangan, pokoknya dihalalkan saja. Nah, ini ada laki-laki mencintai laki-laki. Yang satu soleh, yang mencintai laki-laki ini juga mungkin zahirnya soleh tapi punya penyakit ini. Ya, ini tentunya nggak mau si laki-laki ini, nggak mau gitu, ya. Ya, nggak mau, masa mau melakukan maksiat, ya kan dimurkai oleh Allah. Akhirnya karena ini nggak mau, akhirnya sakit terus gitu, sakit terus. Tatkala sakit terus, akhirnya mau mati dia, mau mati. Karena mau mati orang kasihan, aduh, mau mati nih. Kamu obatnya gimana? Ya, saya nggak ada obat kecuali dia datang kepadaku. Oh, akhirnya manusia merayu si laki-laki ini yang soleh untuk datang kepadanya, dirayu macam-macam. Dia mau datang. Tatkala datang, baru datang aja ini langsung sembuh. Coba, ya, hati-hati kan penyakit apa tadi? Penyakit hati. Maka penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit badan. Itu kata seorang ahli jiwa. Ya, di medis juga dicerita. Jadi penyakit hati lebih berbahaya loh. Penyakit badan itu gampang kok. Ya, penyakit badan itu gampang terluka dan ini gampang. Yang berbahaya penyakit hati. Akhirnya siapa itu? Laki-laki datang. Tatkala datang ini yang sudah bermati langsung sembuh seketika, langsung bahagia, lupa sakitnya. Ya, karena didatangi oleh orang yang dia cintainya. Ya, namanya cinta kan. Akhirnya laki-laki ini juga nggak mau, mas, saya mau melayani orang-orang yang rusak kayak gitu, saya nggak mau.
Akhirnya dia pun terpaksa tinggalkan. Begitu tinggalkan akhirnya mati. Ya. Akhirnya si laki-laki ini mati. Jadi orang yang fitrahnya rusak menyengsarakan dirinya sendiri dan menyengsarakan orang lain. Makanya jangan terkecoh dengan hal-hal yang kayaknya menggiurkan. Jadi dunia ini memang ada senjata ampuh. Senjata ampuhnya itu apa? Mengecoh. Tatkala mengecoh, sebagaimana tadi ayat yang sudah kita bacakan, orang menjadi lalai, ya, orang menjadi lalai. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Ya. Fala yamlikuna kashfad durri. Ternyata setelah dipanggil dari selain Allah tadi, jimatnya, ya, Tuhan-tuhannya yang dari selain Allah, ternyata tidak bisa menyingkap mudarat dari kalian. Wala tahwila, dan juga tidak bisa memindahkannya. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbil wasila ayyum aqrab. Mereka itu adalah orang-orang yang berdoa, yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyum aqrab, yang mereka mencari untuk berdoa kepada Tuhan mereka dengan perantara yang mana yang lebih dekat. Ini ada yang mengkisahkan, ini kisahnya sebagian manusia menyembah kepada sebagian jin. Nah, sebagian manusia ini menyembah kepada jin, sedangkan jin yang disembah ini dia akhirnya masuk Islam, yaitu apa? Di sini dikatakan yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Jin ini ternyata mencari wasilah mana yang paling dekat untuk bisa dekat dengan Allah SWT. Ternyata wasilahnya adalah masuk ke dalam Islam. Ya, masuk ke dalam Islam. Ya, akhirnya jin ini muslim dan meninggalkan tempat itu di mana dia biasa diibadahi oleh manusia. Jinnya jadi muslim, manusia jadi kafir. Wa yarjuna rahmatahu. Dia berharap rahmat Allah, wa yakhafuna adzabah, dan dia takut kepada azab Allah. Jadi jinnya takut nih terhadap azab Allah dan mengharap rahmat Allah. Sedangkan orang yang beribadah kepada jin, suruh berat kamu kepada jin lagi, coba suruh nolong kamu, memberi kekuatan kepada kamu, coba keinginan kamu penuhi, coba. Ternyata nggak bisa. Ya, jinnya sudah masuk Islam. Inna azab rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya siksa Rabbmu adalah, ya, sangat keras. Kemudian juga, ya, yang timbul dari rusaknya fitrah adalah cinta kepada selain Allah sebagaimana cinta dia kepada Allah. Ini berbahaya. Ya, mencintai selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah ini berbahaya, termasuk diri kita. Jadi jangan sampai kita mencintai diri kita seperti, ya, mencintai apa? Allah. Makanya tadi kita jelaskan harga diri kita bukan segala-galanya, bukan, ya. Jadi jangan terlalu, ya, menganggap sakral, ya, harga diri kita. Karena dikhawatirkan nanti pada perkara yang haram kita langgar. Karena dengan alasan apa? Harga diri. Ataupun yang lainnya dari harta, istri, anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan." Dan di antara manusia ada yang mencintai dari selain Allah. Ya. Ada di antara manusia yang menjadikan dari selain Allah sebagai tandingan. Dari sisi mana? Ternyata dari sisi cinta. Ya, dari sisi apa? Cinta. Jadi cinta ini sering menggeloyor begitu saja tanpa kontrol tauhid. Ya. Jadi cinta geloyor begitu saja tanpa kontrol apa? Tauhid. Ya, dan tiap saat, tiap waktu kita melihat manusia korban cinta. Ya. Setiap waktu, setiap saat kita melihat manusia menjadi korban apa? Cinta. Nauzubillah min dzalik. Jadi aturan-aturan yang Allah SWT berikan, bukan mahram, jangan deket-deket, bukan mahram, jangan, ya, jangan akrab-akrab. Akrab, ya, mau nggak mau cinta. Ya, tatkala cinta akhirnya, ya Allah, kerusakan-kerusakan yang sangat banyak. Ya, misalnya dia tidak mendapatkan apa yang dia cintai, dan dia tidak melakukan misalnya pembunuhan dan sebagainya, dan rumah tangganya masih utuh misalnya. Tetapi, ya, fitrahnya telah rusak. Dia mencintai sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah SWT. Dan kejadian ini sangat banyak. Ya, sehingga banyak di antara manusia yang tidak menikah gara-gara salah dalam masalah seperti ini. Maka mencintai kepada selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah, ini adalah bentuk kerusakan fitrah yang sangat luar biasa.
Dan padahal bukan hanya pada perkara itu, kadang orang cinta kepada apa? Idenya, pemikirannya, gagasannya, temuannya. Dia senang sekali dan bangga, seakan-akan temuannya, pikirannya adalah bisa memberikan segalanya. Padahal belum tentu. Bisa jadi merusak kebaikan orang lain. Jadi tetap jangan letakkan cinta itu ya kepada selain Allah setara, jangan. Harus apa? Di bawahnya. Ya, harus di bawahnya. Sehingga tatkala kita jumpai, ini pemikiran kamu haram loh. Haram ya? Iya haram. Kenapa kok haram? Ya karena dijelaskan begini ini haram, letaknya begini. Ini haram. Ya udah tinggalkan. Nah, dia ditinggalkan. Berikutnya lagi, ya hadirun azani wa azakumullah. Ya. Yang keempat yaitu taat kepada selain Allah di dalam penghalalan ya, pada perkara yang Allah haramkan atau pengharaman yang Allah halalkan. Jadi taat pada perkara tersebut. Nah, ini seperti yang Allah SWT firmankan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 9, surat At-Taubah ayat 31. Allah SWT mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masiha ibna Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka telah menjadikan ahbar mereka, yaitu ulama-ulama Yahudi. Ada hal yang aneh ya. Nah, kita singgung dikit-dikit nggak apa-apa ya. Ada hal yang aneh antara ulama Yahudi dengan Zionis gitu ya. Ya. Jadi kadang orang berbuat jelek itu nggak nyadar gitu. Munculnya Zionis dari mana coba? Munculnya Zionis kan dari ulama-ulama mereka ya kan. Tapi tatkala Zionis ini kemudian mengembangkan apa yang menjadi dasarnya dari keyakinan Yahudi sehingga terjadilah kerusakan yang luar biasa baik di kalangan Yahudinya ataupun kaum muslimin ataupun tatanan dunia gitu ya. Si ulama-ulama Yahudi ini katanya nggak setuju sama Zionis. Padahal ini kalau dalam bahasa zaman dulu setali 3 uang. Masih ada yang ingat setali 3 uang Pak Timbul? Pak Timbul masih kelingan? Setali 3 uang ya Pak Timbul ge. Tapi istilah ini sudah banyak orang yang lupa. Jadi zaman dulu mata uang Indonesia ada yang namanya tali ya kan. Jumlahnya berapa uangnya? 3 ya kan. 3 kan mereka setali 3 uang. Sekarang orang udah lupa gitu kan. Saya pas ngobrol sama anak pas ngaji gitu ya. Ini mbok halaman ini enggak, ini halamannya di skip gitu. Jadi di skip bahasa zaman saya kan dulu dilompatin, ini di skip ya Allah tuh ngertikan gitu. Itu terjadi semacam apa ya perbedaan antara generasi kita dengan generasi baru ya. Tetapi tauhid ini nggak berubah loh. Cuman kita pelajari ya arahannya. Oke lah bahasa berubah, tetapi tauhid jangan berubah. Jadi antara Yahudi, ulama Yahudi dengan Zionis sebenarnya setali 3 uang. Uang ini yang munculin ulamanya kok, ini yang menjadi penggeraknya kok, sama aja. Nah, ternyata di sini ya Allah jelaskan ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan ulama-ulama Yahudi, wa ruhbanahum, dan ulama Nasrani, arbaba min dunillah, tuhan-tuhan dari selain Allah. Dan itu kaum muslimin juga ngikutin jejak mereka. Sehingga mereka tatkala menghalalkan atau mengharamkan bukan berdasarkan dalil, tapi berdasarkan ya bahasa kitanya ya tokoh agamanya, ya kan? Maka hati-hati juga kita ngaji kontrol. Karena kalau ngaji timbul perasaan apa? Orang ngaji secara umum timbul perasaan apa? Cinta dan takdim. Misalnya antum ngaji sama saya 10 tahun terus begitu ya, dan gak ganti ustadz dan sebagainya gitu. Lama-lama timbul, Masya Allah enak ya, cocok dan sebagainya. Akhirnya timbul keyakinan, oh naik kudu pendapatnya ustadz kaya, aku urung bisa nampak gitu. Ini haram loh, iya betul haram, dalilnya ada jelas, tapi kan saya belum tanya kepada ustadz itu gitu loh. Ini kamu tahu nggak dalilnya haram? Tahu, ini ayatnya kamu baca, iya haram sudah, iya betul haram, tapi kan saya belum tanya kepada ustadz itu belum bilang kepada saya. Ya Allah, ya. Dan itu kadang terjadi pada diri kita. Padahal tetap kita dituntunkan untuk mentauhidkan Allah atau mentauhidkan guru kita Allah, atau pikiran kita Allah. Jadi pikiran, perasaan orang lain ini bisa mempengaruhi. Nah ini kejadian juga sebagaimana yang Allah ceritakan. Mereka menjadikan Yahudi ulamanya atau Nasrani ulamanya sebagai Tuhan dari selain Allah. Wal Masih ibna Maryam, dan Al-Masih anak Maryam.
Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Padahal mereka semuanya suruh menyembah Tuhan satu. Coba. Ya. Tuhan yang satu. La ilaha illahu, yang tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Jadi Allah itu maha suci, maha bersih dari sekutu-sekutu yang mereka bikin. Kayaknya ini saja yang bisa kita pelajari, ya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya sendiri, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.